Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syaza Learning. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, apa aja sih yang ada di pertumbuhan ekonomi itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pertumbuhan ekonomi. Lalu, kita membahas pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu biasa diartikan sebagai peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, secara definisi, pertumbuhan ekonomi itu kenaikan barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian yang dapat dilihat dari kenaikan PDB real dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu, apakah pertumbuhan ekonomi bisa menjadi indikator kesejahteraan? Jawabannya belum tentu, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan PDB real tanpa mengaitkan dengan pertumbuhan penduduk. Lalu di sini ada cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan real GDPT dikurangi real GDPT min 1 dibagi real GDPT min 1 dikali 100%. Real GDPT sama dengan real GDP tahun ke T. Real GDP T min 1 sama dengan real GDP tahun ke T min 1. Nah, di sini aku ada contoh real GDP T-1 di tahun 2017 itu ada 9.912,93 triliun. Lalu real GDP T di tahun 2018 itu ada 10.425,40 triliun. Dengan rumus real GDP T min real GDP T min 1 dibagi real GDP T min 1 dikali 100%, kita masukkan angkanya 10.425,40 triliun dikurangi 9.912,93 triliun dibagi 9.912,93 triliun dikali 100%, menghasilkan angka 5,17%. Lalu yang selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, yang pertama ada menurut Friedrich List, yaitu teori tangga. Nah, yang pertama ada tahap berburu, yaitu tahap berpindah. Ini untuk memenuhi kebutuhan dari alam. Yang kedua ada tahap beternak, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah. Yang ketiga ada tahap bertani dan kerajinan. Nah, di tahap ini mulai menetap di suatu daerah. Tahap ini untuk memenuhi kebutuhan dengan bertani dan kerajinan dijadikan sebagai sampingan. Dan yang terakhir ada kerajinan dan industri perdagangan. Kerajinan dijual di pasar dan industri kerajinan. Lalu ada menurut Karl Bacher. Yang pertama ada rumah tangga tertutup, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Konsumen adalah produsen itu sendiri. Yang kedua ada rumah tangga kota. Rumah tangga makin berkembang. Hasil produksi suatu diperdagangkan dalam kota atau desa. Lalu yang ketiga ada rumah tangga bangsa, yaitu perdagangan di dalam negara. Dan yang terakhir ada rumah tangga dunia, yaitu perdagangan internasional. Dan yang ketiga ada menurut Werner Sombart. Yang pertama, masa perekonomian tertutup. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen. Yang kedua ada masa kerajinan dan pertukaran. Ada pembagian kerjanya dan terjadi pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang terakhir ada masa kapitalis. Muncul kaum pemilik modal dan pertukaran barang dan jasa. Yang selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik.
Di sini ada menurut Adam Smith, jadi pertumbuhan ekonomi apabila penduduk naik, produksi akan naik. Pertumbuhan ekonomi meningkat jika pertumbuhan produksi meningkat. Lalu yang kedua, menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja menaik, penduduk naik, produksi naik, dan pertumbuhan ekonomi akan tarik-menarik. Dan yang selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut Harkart Domar, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat jika investasinya meningkat. Jadi investasi naik, barang modal akan naik, dan hasil produksinya naik. Lalu yang kedua ada menurut Solow Swan, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor produksi dan kemajuan teknologi. Teknologi maju akan menghasilkan produksi yang meningkat. Dan yang terakhir ada menurut Samputer, yaitu peran wirausaha mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Wirausaha memunculkan inovasi, dan dari inovasi itu akan melakukan investasi agar naik dan menjadikan PDB real naik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.